علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. هذا خاشع يخشع لله. Taib, ayyuhal ikhwan, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Riyadhu As-Salihin karya Al-Imam Az-Zahid An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bagian fadilah tentang salawat. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin. Kitabus salati, kitab salawat ala Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Babu fadlis salati, bab fadilah salawat ala Rasulillah, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimulai dengan fadilah? Karena setelah kita mengetahui fadilah, kita akan semangat untuk melakukannya. Adapun hukum dan sebagainya, itu nomor dua. Setelah kita mengetahui fadilahnya. Qala Allah Ta'ala mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, selawatlah kepada beliau, wasallimu taslima, dan salamlah dengan sebenar-benar salam, yaitu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tiga pembahasan. Pembahasan pertama, bahwasanya selawat dari Allah itu berbeda dengan selawat dari makhluk. Selawat dari Allah ada tiga tafsiran. Tafsiran pertama adalah rahmatuhu, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tafsiran ini dipilih oleh Al-Imam At-Tirmidzi, sehingga beliau menampilkannya dalam kitab sunannya dari perkataan Ats-Tsauri. Pendapat yang kedua adalah thana'uhu, pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tafsiran ini dipilih oleh Imam Bukhari, sehingga beliau menampilkannya dalam kitab sahihnya dari perkataan Abul Aliyah. Tafsiran yang ketiga adalah maghfiratuhu, ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tiga pendapat. Mudah-mudahan tiga pendapat ini semuanya benar. Berarti ketika kita selawat, maka kita langsung mendapatkan tiga-tiganya dari Allah. Karena Allah menjanjikan siapa yang salawat kepada Nabi, maka Allah balas salawat. Nah, berarti kita dapat rahmatnya, dapat ampunannya, dan dapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun salawat dari makhluk, nah itu cuma satu, yaitu memintakan ampun, mendoakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua, diperselisihkan oleh para ulama, apa hukum dari salawat? Karena di sini diperintahkan, sallu. Pendapat pertama mengatakan bahwa salawat itu wajib, tapi minimal seumur hidup satu kali. Adapun kita madhab Syafi'i, maka salawat itu wajib dalam setiap kali kita melakukan salat pada tahiyat yang terakhir. Tasyahud awal salawatnya tidak wajib, tapi tasyahud akhir salawatnya adalah wajib, termasuk rukun. Adapun dalam satu majelis seperti ini, ketika dibacakan Rasulullahi, nah, maka wajibnya minimal kita mengucapkan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah yang ketiga, di sini Allah menggabungkan antara salawat dengan salam. Karena itu, salam setelah salawat ini hukumnya adalah mustahabun, hukumnya adalah sunnah. Seandainya kita salawat tok, sudah sah. Tapi seandainya ditambahi sallallahu alaihi kemudian wasallam, nah, itu lebih afdal lagi. Dan fadilahnya salam sama, yaitu salawat dibalas 10 kali salawat, maka salam pun juga dibalas 10 kali salam. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Saya tampilkan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya siapapun umatmu mengucapkan salam kepada kamu, maka taslimatan, ya, satu kali salam kepada engkau, illa sallamtu alaihi asyran, kecuali saya balas salam 10 kali untuk dia. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Karena itu, ya meskipun sunnah, paling afdalnya kita lanjutkan salawat dengan salam. Ini langsung saya baca karena kita agak tergesa-gesa waktunya ya, sehingga mudah-mudahan bisa habis sampai akhir bab.
Hadis 1397 wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Abdullah ini sahabat, Amrnya juga sahabat. Kalau As ini As bin Wa'il kafir. Annahu bahwasanya Abdullah sami'a mendengar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Man siapapun berarti laki perempuan semuanya kena. Karena ini adalah isim mausul menunjukkan umum. Shalla alayya, salawat kepada saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan satu kali salawat. Sallallahu, Allah pasti berikan salawat alaihi kepadanya. Biha dengan sebab satu salawat tadi. Ashron, 10 kali salawat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengucapkan salawat satu kali maka mendapatkan 10 kali rahmat dari Allah atau ampunan dari Allah atau pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung tafsir mana yang kita pilih ya. Tapi saya katakan tadi, mudah-mudahan 3 tafsir ini semuanya benar, berarti 3-3-nya semuanya kita dapatkan. Berarti satu salawat kita mendapatkan 30. 10 rahmat, 10 ampunan, dan 10 pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah fadilahnya cuma satu ini? Tidak. Ternyata ada fadilah lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya barang siapa yang salawat kepada engkau satu kali salawat, kataballahu lahu biha asyra hasanat. Yang pertama, mendapatkan 10 pahala. Wa maha anhu asyra sayiat, digugurkan dihapus 10 dosa. Yang kedua. Yang ketiga, wa rafa'a lahu asyra darajat, ditinggikan 10 derajat. Yang ketiga. Yang keempat, waradda alaihi mithlaha. Allah kembalikan salawat yang semisalnya tapi 10 kali. Nah, berarti fadilahnya ada 4 ya. Pahala 10, dosa 10 gugur, derajat 10 naik, dan mendapatkan 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad, dan ini hadis yang paling lengkap di dalam fadilah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu terus terang, wirid yang paling saya sukai setelah Quran itu adalah salawat. Dan orang itu suka wirid apapun bebas, karena semuanya punya fadilah. Yang suka tahlil seperti Syekhuna Habib Umar, silahkan. Ya. Beliau kalau wirid selalunya tahlil terus. Karena afdalul dzikri la ilaha illallah. Yang sukanya tahmid silahkan, karena ada hadisnya. Ummati al-hammadun. Tapi yang suka salawat ini dalilnya. Kalau saya sejak dulu lebih suka salawat daripada wirid-wirid yang lain. Tapi silahkan kalau mau yang lain. Berikutnya 1398 wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi, paling dekatnya manusia kepada saya Nabi yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat, adalah aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, alayya, kepada saya, salatan, selawatnya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Tapi dalam kitab saya ini saya kasih garis bawah menunjukkan bahwa ada perselisihan pendapat tentang derajat hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Kenapa derajatnya dhaif menurut sebagian ulama? Karena ada rawi bernama Musa bin Ya'qub. Ini seorang perawi yang diperselisihkan. Ada yang mendhaifkan dia, ada yang mensikotkan dia. Kalau kita mengikuti yang mensikotkan, berarti hadis ini sahih. Kalau kita mengikuti yang mendhaifkan, seperti Imam Nasai mendhaifkan, maka berarti hadis ini dhaif. Jadi Imam Nasai memang orangnya ketat. Ada beberapa perawi yang beliau anggap dhaif, sementara yang lain mengatakan thiqat. Maka Sunan Nasai itu salah satu kelebihannya bahwa persyaratannya Imam Nasai lebih ketat daripada persyaratan sunan yang lain. Lebih ketat daripada Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dan Darimi. Nah, ini alasan bagi yang mendhaifkan hadis ini. Tapi boleh kita ikuti yang mensahihkan ya, sehingga semakin banyak kita salawat, nanti semakin derajatnya surga di surga tinggi, sehingga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya 1399 wa an Aus bin Aus, berarti anak sama bapak boleh sama namanya, enggak ada masalah. Radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna, sesungguhnya, min, termasuk dari afdoli, paling utamanya, ayyamikum, hari-hari kalian, adalah yaumal jumu'ah, hari Jumat. Kenapa di sini min, termasuk dari? Karena ada hari yang lebih utama daripada hari Jumat, yaitu hari Arafah.
Tapi memang 2 hari ini adalah sama-sama hari paling utama. Hari Jumat hari paling utama dalam satu pekan, hari Arafah hari paling utama dalam satu tahun. Tapi kalau dibandingkan Jumat dengan Arafah ya tetap lebih utama Arafah. Makanya di sini min afdali ya. Fa'akthiru maka perbanyaklah alayya kepada saya minas salati dari salawat fihi pada hari Jumat. Fa inna salatakum maka sesungguhnya salawat kalian ma'rudatun dihadapkan alayya kepada saya. Para sahabat Nabi itu kalau mendengar hadis, mereka memahami dengan betul-betul. Sehingga mereka tidak akan diam kalau tidak paham. Nah, termasuk di sini, mereka nggak paham. Kok bisa selawat kita disampaikan kepada Nabi? Nabi kan sudah mati. Faqalu maka mereka mengatakan, Ya Rasulullah, wa kaifa bagaimana tu'radu dihadapkan, disampaikan salatuna salawat kami alaika kepada anda. Wa qad aramta, padahal anda sudah aramta. Apa aramta itu? Yaqulu, beliau maksudkan adalah balita, yaitu sudah remuk. Jadi kalau balita dalam bahasa Indonesia bayi 5 tahun atau bawah 5 tahun, maka balita dalam bahasa Arab remuk ya sudah menjadi tulang belulang. Qala beliau menjawab, innallaha sesungguhnya Allah harrama telah mengharamkan alal ardi terhadap bumi. Ajsadal anbiya jasad-jasad para nabi, yaitu haram untuk meremukkan atau memakan atau menghabisi jasadnya para nabi. Maka hadis ini dalil bahwa khusus para nabi, jumlahnya 124.000 nabi, jasadnya semuanya masih utuh di dalam tanah. Tetapi hadis ini riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, hanya saja ada perselisihan juga di antara para ulama. Di antara yang mendhaifkan hadis ini adalah Al-Imam Al-Bukhari. Maka Al-Imam Mungdiri mengatakan lahu illatun daqiqah. Hadis ini memiliki cacat yang sangat dakik, yang sangat samar. Sehingga cacatnya tidak diketahui kecuali oleh para hudzaq, para nuqat, para ulama-ulama ahli hadis yang papan paling atas. Maka Imam Bukhari sudah mengisyaratkan adanya kedhaifan dalam hadis ini. Maka ringkasnya, hadis ini ada yang mensahihkan. Di antaranya adalah Imam Nawawi dalam kitab ini. Demikian juga ada yang mendhaifkan, di antaranya adalah Imam Bukhari, demikian juga guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi dari Mesir, hafizahullah, beliau menganggap hadis ini dhaif karena ada illatnya tadi. Jadi apakah betul seluruh nabi 125 nabi itu semuanya jasadnya masih utuh? Ya wallahu alam, karena hadisnya diperselisihkan. Yang jelas dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah menggali kuburnya Nabi Yusuf, kemudian tulang belulangnya itu dipindahkan dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani. Nah, berarti tulangnya Nabi Yusuf, jasadnya Nabi Yusuf tinggal tulang, berarti jasadnya sudah dimakan oleh tanah. Karena itu hadis tersebut termasuk salah satu yang menyebabkan hadis ini ada illatnya, ada cacatnya. Karena hadis sahih itu salah satu syaratnya tidak bertentangan dengan hadis lain yang sama-sama sahih. Nah, kalau ini dianggap sahih, sementara di sana juga ada hadis sahih yang menunjukkan Nabi Yusuf sudah jadi tulang-tulang. Gimana itu? Bertentangan kan? Tetapi bahwasanya jasad para nabi ini masih utuh itu dikuatkan dengan fakta. Ya. Salah satu faktanya adalah jasad para syuhada itu terbukti masih utuh dalam beberapa kasus, misalnya syuhada Uhud itu pernah terjadi longsor, kemudian kuburan syuhada Uhud itu ada terbuka sedikit ya, sehingga terlihat di situ ada kaki-kaki para syuhada masih utuh. Demikian juga kita temukan dalam Sunan At-Tirmidzi. Dalam Sunan Tirmidzi disebutkan tafsir tentang surat Al-Buruj, di mana ada Ashabul Ukhdud yang penyebabnya adalah seorang anak kecil yang dia berhasil dibunuh oleh raja dengan ucapan Bismillahirabbil Ghulam. Nah, diceritakan dalam Sunan Tirmidzi, diceritakan bahwasanya si anak laki-laki tadi dikeluarkan di masa Sayyidina Umar dari kuburnya. Jadi ada orang menggali, ternyata di situ ada jasad ya, masih utuh. Ternyata anak itu masih jari-jarinya masih memegang pada pelipisnya. Sebagaimana dulu dia meletakkan jarinya pada pelipisnya ketika dibunuh oleh si raja tadi. Jadi pas dibunuh kan, pas pelipisnya
kemudian dia pegang, nah, kemudian dia mati. Nah, dikubur dalam kondisi seperti ini. Dalam cerita yang lebih lengkap, ketika jarinya ini ditarik, maka darahnya mengucur. Padahal sudah jasad bertahun-tahun. Ketika tangannya dilepas lagi, maka tangannya balik lagi nutupi. Ya, akhirnya darahnya berhenti. Nah, maka orang-orang heran melihat kejadian ini, mereka nulis surat kepada Sayyidina Umar. Wahai Sayyidina Umar, ada kejadian seperti ini bagaimana? Maka beliau berfatwa, tinggalkan, biarkan anak itu sesuai dengan kondisinya seperti semula. Jadi tangannya jangan dipindah. Tangannya biar saja seperti ini. Nah, ini adalah orang yang mati syahid karena dakwah, sehingga jasadnya masih utuh berdasarkan riwayat yang ada dalam Sunan Tirmidzi ini. Nanti bisa dilihat pada Sunan Tirmidzi pada bab tafsir, ya, tafsir surat Al-Buruj. Sehingga hadis ini maknanya bisa saja kuat. Berikutnya 1400. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghima berdebu, maksudnya rugi. Anfu rajulin, hidung seseorang. Dzukirtu indahu, yang saya disebutkan di hadapannya, falam yusalli alayya, lalu dia tidak selawat kepada saya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini hasan. Rugi kenapa? Karena semestinya kalau kita salawat, kita dapat 4 fadilah tadi. Pahala 10, digugurkan 10 dosa, derajatnya naik 10, kemudian mendapat 10 salawat. Kok malah tidak mau? Kan rugi banget. Nih. Kita sudah melewatkan 40 fadilah. Nih. Gara-gara tidak mau salawat 1 kali saja. Orang Arab menyebut orang rugi dengan kata-kata roghima anfuh. Hidungnya berdebu. Seperti orang yang jatuh ke tanah sampai hidungnya berdebu. Nah, itu dia rugi dia. Ya. Saking apa? Saking ruginya sampai jatuhnya ke tanah sampai kotor wajahnya. Ya, sehingga kata-kata rugi diungkapkan dengan kata-kata seperti ini. Maka kata-kata roghima anfu ini kalau diterjemahkan per kata, orang tidak paham. Ya. Roghima berdebu anfu, hidungnya, apa maksudnya? Nah, nggak paham. Nah, baru harus kita jelaskan. Itu adalah kinayah dari kerugian. Berikutnya 1410, 14:1. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu, janganlah kalian menjadikan qabri, kuburan saya, idan, sebagai perayaan. Perayaan itu maksudnya apa? Ada yang udu, kembali. Berarti id itu yang selalu didatangi terus, datangi terus, datangi terus. Seperti hari raya itu selalu datang, setiap tahun datang lagi, datang lagi, datang lagi. Dan hari Jumat juga disebut apa? Hari id, yaitu karena setiap pekan datang lagi, datang lagi. Jadi kalian jangan menjadikan kuburan saya sebagai id, perayaan untuk datang terus, datang terus, datang terus. Enggak perlu begitu. Datang ke Madinah, ziarah kubur 1 kali udah cukup. Jadi jangan setiap hari dari hotel ke kuburan Nabi, besok lagi dari hotel ke kuburan Nabi lagi, besok lagi dari hotel ke kuburan Nabi lagi. Ngapain seperti itu? Padahal sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah terus kewajiban kita apa kepada Nabi? Wong kita itu sangat cinta sama Nabi, tapi malah tidak boleh menjadikan kuburnya sebagai id. Nah, beliau katakan, "Wasallu alayya, salawatlah saja kepada saya. Fa inna salatakum, karena salawat kalian itu tablughuni, sampai kepada saya, haitsu kuntum, dimanapun kalian berada." Riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih. Jadi kalian di hotel pun salawat kepada Nabi sampai. Jadi salawat kepada Nabi nggak perlu datang di depan kuburan Nabi. Datang ke kuburan Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak perlu begitu. Bahkan kita di Indonesia, salawat kita sampai juga kepada beliau. Ini fadilahnya sholawat. Ya. Dimanapun kita berada, sholawatnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga termasuk perbuatan yang tidak sesuai syar'i adalah kalau kita umrah, kemudian setiap hari kita bersusah-susah atau apa namanya, bersengaja-sengaja ya untuk setiap hari ziarah kubur Nabi, ziarah kubur Nabi, itu enggak tepat. Ziarah kubur itu kalau kita datang ke Madinah 1 kali sudah cukup. Kalau memang lewat di situ silakan ya. Tapi kalau misalnya kita misalnya hotel kita di timur, kemudian kuburan Nabi di barat. Nah, berarti kita harus memaksakan diri untuk lewat barat. Nah, setiap hari dilakukan seperti itu. Enggak sesuai sunnah. Malah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya ini termasuk kecerdasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seandainya semua orang itu saking cintanya kepada Nabi, setiap hari ziarah kubur itu, betapa desak-desakannya kuburan Nabi. Ini Nabi sudah melarang saja, faktanya sekarang desak-desakan.
Umroh yang terakhir saya 2024, itu melewati kuburan Nabi itu seperti merayat, semut merayat nih, nggak bisa jalan. Mau jalan nggak bisa, saking banyaknya orang. Padahal itu adalah hari biasa, yaitu bukan hari istimewa seperti misalnya hari Asyura atau hari ya, yang apa hari Id misalnya. Pasti hari-hari yang apa istimewa itu pasti lebih ramai lagi di Masjid Nabawi. Maka seolah-olah Nabi sudah akan tahu ya, diberitahu oleh Allah bahwa nanti di akhir zaman akan ramai seperti ini sehingga beliau melarang begini, salah satunya fadilahnya supaya tidak terjadi desak-desakan sampai terjadi kematian. Berikutnya 1402 wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin tidak ada seorang pun yusallimu alayya salam kepada saya illa kecuali raddallahu Allah kembalikan alayya kepadaku ruh saya hatta sehingga arudda saya pun menjawab mengembalikan alaihi kepadanya assalam akan salamnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Langsung kita praktekkan. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ini sudah langsung dijawab. Pertanyaan. Dari mana Nabi tahu bahwasannya kita sedang salam? Sehingga rohnya dikembalikan. Padahal jarak dari Solo sampai Madinah jauh sekali. Dan kita nggak WA sama Nabi SAW. Taunya dari malaikat sayyahin sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ada malaikat-malaikat sayyahin yang tugasnya menyampaikan selawat atau salam umat kepada beliau. Rasul bersabda, Inna lillahi ta'ala malaikatan sayyahin. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang keliling-keliling di bumi. Yuballighuni min ummati assalam. Mereka menyampaikan kepada saya dari umatku salam. Hadis riwayat Nasa'i sahih. Jadi setiap kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, itu langsung malaikat ini nyampaikan kepada beliau. Dan malaikat itu kan makhluk-makhluk yang kuat ya. Jadi dari Solo menuju ke Mekah nggak perlu 1 menit, 5 menit kesuwen. Ya. 1 detik pun bisa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalilnya adalah pemindahan singgasana Ratu Balkis itu dibantu oleh malaikat. Maka 1 detik aja sudah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Berikutnya 1403 wa an Aliyin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhilu, orang yang bakhil betul-betul atau orang yang bakhilnya tingkat tinggi ya. Itu adalah man dzukirtu, orang yang saya disebutkan indahu di hadapannya falam yusalli alayya, lalu dia tidak salawat kepada saya. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih. Jadi ini tidak membatasi orang bakhil ya. Orang bakhil itu banyak. Tidak mengeluarkan zakat ya bakhil. Tidak mau membantu tetangganya yang membutuhkan padahal dia mampu itu juga bakhil. Tapi bakhil yang tingkat tinggi, nah itu yang ini. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan apa? Al-bakhilul kamil. Orang yang bakhilnya sempurna atau mentok. Nah itu adalah yang bakhil dari berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sama dengan sabda Nabi. As-sabru, sabar itu inda sodmatil ula, ketika kejadian pertama langsung sabar. Itu maksudnya as-sabrul kamil, sabar tingkat tinggi yang mentok. Nah, itu adalah begitu mengalami musibah langsung sabar. Tapi kalau 2 hari baru sabar, ya itu sabar tapi sabar yang tidak kamil. Nah, ini juga sama al-bakhilu al-kamil, bakhil yang tingkat tinggi itu. Dan dalam hadis yang lain tetapi dhaif ada kalimat yang menguatkan makna ini. Kalimatnya begini. Al-bakhil kullul bakhil. Orang yang bakhil betul-betul bakhil. Nah, kullul bakhil itu untuk mubalaghah. Jadi seperti orang kuat, kalau sangat kuat, al-qawiyyu kullul qawi. Nah, di sini coba itu. Al-bakhil kullul bakhil. Itu adalah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Tapi hadis ini riwayat Baihaqi, derajatnya dhaif. Tapi meskipun dhaif, maknanya sesuai dengan hadis yang tadi kita baca tadi. Ya. Jadi menafsirkan hadis ini tadi. 1404. Kenapa disebut bakhil yang mentok ya? Karena tadi bakhil untuk diri sendiri. Kamu salawat 1 kali tidak susah langsung dapat 40 fadilah, kok kamu nggak mau? Berarti kamu sangat pelit kepada dirimu sendiri.
Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulan, seorang laki-laki, yad'u, yang berdoa, fi salatihi, dalam salatnya, dan dia itu lam yumajjidillah, belum mengagungkan Allah taala, wa lam yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, belum juga selawat. Faqala, maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajila hadza, tergesa-gesa orang ini, ya. Karena apa? Langsung doa, belum ada muqaddimahnya. Tsumma da'ahu, kemudian Nabi memanggil dia, faqala lahu aw li ghairi, lalu bersabda kepada orang tadi atau kepada orang lain. Nah, ini perawinya ragu-ragu apa sabdanya kepada Nabi, kepada orang itu atau kepada yang lain. Idza shalla ahadukum, apabila salat salah satu kalian, falyabda bitahmidi rabbih, maka hendaklah dia memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, watsana'i alaihi, dan menyanjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yusalli, kemudian dia salawat ala nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yad'u, kemudian dia berdoa ba'du, setelah itu, bima syaa, dengan apapun yang dia kehendaki. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan keduanya mengatakan hasan sahih. Di situ qala atau qala? Pendek atau panjang? Pendek. Qala gitu ya. Berarti Imam Tirmidzi yang mengatakan. Karena memang biasanya kata-kata hasan sahih itu yang ngomong Imam Tirmidzi, bukan Abu Dawud nih. Sehingga di kitab saya tadi qala itu saya ragu-ragu ya. Masa sih Imam Abu Dawud juga mengatakan hasan sahih? Oh, ini istilah yang memulai adalah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Jadi prakteknya hadis ini dalam salat, ketika kita duduk tahiyat, jangan langsung doa. Puji dulu sama Allah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah salawat baru kemudian doa. Nah, orang ini di dalam salat tahiyat langsung doa. Tidak pakai tahiyatu lillah, tidak pakai salawat, maka ini berarti tergesa-gesa orang ini. Secara umum hadis ini menunjukkan kalau kita berdoa maka jangan langsung Allahumma, tapi dimulai pujian kemudian salawat. Karena itulah banyak orang-orang, terutama saudara-saudara kita NU, mereka kalau mau memulai berdoa, memulai dengan apa? Al-Fatihah, ya kan? Nah, karena Fatihah itu 3 ayat pertama itu adalah tahmid dan sana, pujian dan sanjungan. Jadi sebenarnya ada dasarnya memulai doa dengan Al-Fatihah, ada, nih. Hanya saja Nabi memang tidak pernah melakukan. Ya. Karena itu kalau saya disuruh memilih, saya memilih yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Al-Fatihah. Tapi kalau ada yang begitu, ya saya tidak mengingkari. Ya silahkan aja. Itu karena sesuai dengan bitahmidi rabbihi wasana. Tapi sebenarnya kalau sesuai Fatihah, kalau sesuai hadis ini ya diambil 3 ayat pertama tok. Ya. Ayat berikutnya kan sudah mulai doa. Nah, padahal di sini disuruh untuk tahmid dan selawat baru doa. Kalau Fatihah kan tahmid langsung doa. Dan ada satu buku yang bagus, judulnya adalah Al-Isti'anah, minta tolong, bil Fatihah, dengan surat Al-Fatihah, ala najahil umur, supaya suksesnya urusan-urusan kita. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdil Hadi. Siapa dia? Muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu muridnya banyak dan handal-handal ya. Ibnu Abdul Hadi, kemudian Ibnul Qayyim, kemudian Ibnu Rajab. Kalau Ibnu Rajab bawahnya lagi. Nah, ini beliau menampilkan dalam buku ini dalil-dalil dari asar-asar ulama salaf bahwa mereka banyak yang isti'anah dengan Fatihah untuk urusan-urusan. Contohnya perkataan Imam Atha, dia mengatakan, kalau kamu punya satu urusan yang penting, maka bacalah Fatihah, insya Allah urusannya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memulai dengan Fatihah atau tawassul dengan Fatihah tidak ada masalah, karena tawassul itu bisa dengan amal soleh, dan membaca Fatihah termasuk amal soleh. Berikutnya 1405, wa an Abi Muhammadin, siapa dia? Ka'ab bin Ujrata radhiyallahu anhu qala, kharaja, telah keluar, alaina, kepada kami, an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, lalu kami berkata, ya Rasulullah, qad alimna, sungguh kami sudah tahu, kaifa nusallim, bagaimana kita salam alaika, kepada engkau. Fa kaifa, maka bagaimana, nusalli alaika, kami salawat kepada engkau. Ini riwayatnya kurang lengkap. Riwayat yang lebih lengkap ada tambahan, kaifa nusalli alaika fi salatina,
bagaimana kita selawat kepada engkau di dalam sholat kita. Jadi maksudnya dia bertanya bagaimana cara selawat di dalam sholat. Karena dalam sholat ada sholawatnya yaitu pada tahiyat awal dan tahiyat akhir. Qala qulu, beliau mengatakan, ucapkan. Maksudnya apa? Ucapkan selawat dalam sholat yaitu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa selawat paling afdal adalah selawat ini disebut selawat Ibrahimiyah karena ada kata-kata Ibrahim. Selawat Ibrahimiyah lebih afdal daripada semua selawat yang dibuat oleh manusia. Ada selawat nariyah, ada selawat macam-macam. Nah, anehnya orang-orang itu mereka lebih memilih salawat buatan manusia, nariyah dan sebagainya, dan mereka meninggalkan salawat Ibrahimiyah. Sekarang seandainya ada dua majelis, satu yang ngajar Abu Zaidan, satunya yang ngajar Nabi Muhammad SAW. Kalian pilih Abu Zaidan atau Nabi? Pilih Nabi. Kalau milih saya bodoh men. Ada Nabi yang pilih Abu Zaidan. Abu Zaidan ini sopo. Nah, maka selawat juga begitu. Ada orang buat selawat nariyah, kamu pilih. Sementara ada salat Ibrahimiyah dibuat Nabi, kamu tinggalkan. Mikirnya gimana? Makanya Imam Tabarani menulis satu kitab judulnya adalah Kitab Du'a, itu gara-gara di masa beliau banyak orang-orang yang memilih wirid buatan manusia, buatan para ulama, para wali, tapi meninggalkan wirid buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Imam Tabarani ini terbalik mikirnya ini. Mestinya kamu dahulukan wirid Nabi. Maka dia kumpulkan riwayat wirid-wirid Nabi dalam kitab Ad-Du'a karya Al-Imam At-Tabarani rahimahullahu ta'ala. Nah, ternyata berlangsung sampai sekarang. Orang-orang awam itu lebih suka sholawat nariyah daripada Ibrahimiyah. Kemudian kata-kata Ali Muhammad, ini diperselisihkan. Apa maksudnya Ali Muhammad? Keluarga Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, atau apa? Karena al bisa diartikan pengikut, dan ini terjemah yang luas. Al bisa diartikan keluarga, dan ini terjemah yang sempit. Kalau diartikan keluarga, ini keluarga yang mana? Apakah keluarga yang haram untuk mendapatkan zakat, yaitu Bani Muttalib, ataukah keluarga yang lain, yaitu anak istrinya? Nah, nanti akan ada dalil yang menunjukkan salah satu dari makna-makna tersebut. Maka kita lanjutkan lagi 1406. Mohon maaf, sebelum kita lanjutkan. Ini tadi kan para sahabat bertanya tentang selawat di dalam sholat, gitu kan? Kemudian Nabi mengajari kita, Allahumma sholli ala Muhammad tanpa sayyidina. Karena itu, khusus untuk sholat, lebih bagusnya antum jangan tambahkan sayyidina. Kenapa? Karena ini langsung dari Nabi menyuruh kita kalau sholat, selawatnya seperti ini. Sehingga jangan sampai kita menambah-nambahi sementara kita merasa bahwa yang ditambahi lebih afdol daripada yang tidak ditambahi. Itu juga mikir yang salah. Apapun pokoknya dari Nabi itu yang paling afdol. Kamu tambah-tambahi tidak lebih afdol. Contoh, beliau itu kalau minum, beliau mengatakan bismillah. Kalau ada orang kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim minum. Mana lebih afdal? Lebih afdal yang pertama. Kenapa? Karena Nabi ngajarkan bismillah tanpa ar-rahmanirrahim. Nah, jadi apapun yang diajarkan Nabi itu paling afdal. Tapi kalau di luar salat silahkan ditambahkan sayyidina, silahkan. Tapi dalam salat lazimilah tanpa sayyidina. Karena ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat kita. Dan beliau mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. 1406. Dan dari Abu Mas'ud Al-Badri. Nah, Al-Badri ini menurut jumhur adalah orang yang tinggal di Badar, tapi dia tidak ikut perang Badar karena Abu Mas'ud menurut jumhur tidak ikut perang Badar. Menyelisih jumhur Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, Abu Mas'ud itu ikut dalam perang Badar. Sehingga menurut jumhur, maknanya adalah sakana badron. Dia tinggal di Badar, tapi tidak ikut Badar. Kalau menurut Al-Bukhari rahimahullah, menyelisih jumhur, itu adalah syahida badron. Ikut dalam perang Badar. Nah, yang benar yang mana? Tanya kepada Abu Mas'ud Al-Badri. Mudah-mudahan semua kita bisa ketemu beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, antum ingat-ingat ya. Ini masalah ini antum tanyakan kepada beliau.
Yang benar bagaimana Abu Mas'ud? Antum ikut atau tidak? Nah, nanti kalau ternyata beliau ikut dalam perang Badar, maka jangan lupa antum cari Imam Bukhari dalam surga. Antum bilang, mantap ya Imam. Antum menyelisih jumhur, ternyata antum benar. Mantap, kok betul sekali. Radhiyallahu anhu qala. Atana telah datang kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu sementara kami ini fi majlisi di majlisnya Sa'ad bin Ubadah. Oh, kenapa? Kok di majlisnya Sa'ad? Karena Sa'ad ini adalah tokohnya Khazraj. Nah, wajar kan kalau tokoh ada perkumpulan orang-orang sering datang kepadanya. Radhiyallahu anhu. Faqala lahu maka berkata kepada beliau Bashir ibnu Sa'ad, anaknya Sa'ad bin Ubadah. Amaranallahu, Allah sudah menyuruh kita an nusalli alaika untuk salawat kepada engkau ya Rasulullah, yaitu pada surat Al-Ahzab yang kita baca di awal majlis tadi. Fakaifa maka bagaimana nusalli kita membaca salawat alaika kepada engkau? Nah, Nabi itu kalau ditanya dan tidak tahu, beliau itu tidak menjawab. Beliau menunggu wahyu ya. Fasa kata maka diamlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diamnya karena bukan karena marah sama yang bertanya, bukan ya. Tapi karena belum turun wahyu. Hatta sehingga tamannaina kami pun berangan-angan annahu bahwasanya dia lam yas'alhu tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada Nabi ya. Jadi apapun yang memberatkan Nabi itu mereka nggak suka. Kalau ada pertanyaan yang bikin Nabi berat, akhirnya diem. Nah, itu mereka sudah merasa kasihan. Jadi mereka mengira bahwa ini Nabi keberatan dengan pertanyaan tadi. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu beliau bersabda. Nah, ini berarti sudah turun wahyu. Qulu ucapkanlah Allahumma kita baca bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu adapun ucapan salam kama qad alimtum sebagaimana kalian sudah tahu karena sudah diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tadi kok sepertinya bacaan antum beda dengan bacaan saya di mananya? Ali Ibrahim. Berarti di situ tanpa Ali. Oke, kita cek ya karena ini riwayat Muslim, langsung kita cek dalam Sahih Muslim. Sebenarnya ada alinya atau tidak ada. Cara mengeceknya begini. Langsung kita copy paste, kemudian kita cari dalam Maktabah Syamilah di sini pada Kutubus Sittah di sini. Kalau ternyata betul kitab saya, alhamdulillah. Kalau ternyata betul kitab antum, maka saya harus mengubah yang kitab saya. Ini di Bukhari ada, ya. Di Muslim juga ada nih. Nomor 405. Udah antum tambahi saja ya. Karena ternyata ada alinya dalam riwayat asli Imam Muslim dari Maktabah Syamilah. Tetapi ada satu yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi di sini. Apa yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi? Nah, mari kita lihat dalam hadis riwayat Imam Muslim yang langsung. Di sini ada fil alamin innaka hamidum majid. Nah, maka di sini di kitab saya tambahi sendiri ya. Fil alamin. Setelah itu baru innaka hamidum majid. Dan saya sampai hari ini tidak tahu kenapa Imam Nawawi tidak menampilkan fil alamin. Apakah ya, naskahnya Sahih Muslim Imam Nawawi beda dengan naskah kita? Ada kemungkinan. Apakah beliau menganggap itu tambahan yang dhaif? Ada kemungkinan. Apakah beliau lupa karena beliau itu kadang-kadang meriwayatkan hadis bil makna? Ya. Seperti hadis yang idza mata ibnu Adam. Itu ternyata riwayat yang aslinya itu idza matal insan. Nah, oleh Imam Nawawi dalam riwayatnya diganti idza mata ibnu Adam. Maka beliau meriwayatkan dengan makna. Nah, maka kita nggak tahu ya pastinya bagaimana, tapi yang jelas kalimat yang lebih lengkap adalah fil alamina innaka hamidum majid. Dan ini
Saya pernah ditanya seseorang, Ustaz, tambahan fil alamin dalam salawat sahih atau tidak? Padahal saya sudah pernah khatam Sahih Muslim. Tapi ditanya begitu saya nggak ingat. Kemudian saya cari dulu ya di Maktabah Syamilah. Setelah dicari ternyata betul ada dalam Sahih Muslim. Maka saya katakan ada dalam Sahih Muslim, sahih ya. Nah, sehingga kita membaca kitab satu kali itu belum cukup. Saya sudah khatam Sahih Muslim, tapi ditanya fil alamin ada enggak? Saya enggak tahu. Ya, itu karena apa? Membaca satu kali kadang-kadang masih belum cukup. Kemudian kata-kata qad alimtum boleh dibaca qad ulimtum. Ulimtum artinya kalian sudah diajari dulu oleh saya. Nah, kalau alimtum kalian sudah tahu. Terakhir sebagai penutup. 1407. Wa an Abi Humaidin Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Qalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, kaifa bagaimana nusalli alaik kita salawat kepada kamu?" Qala beliau mengatakan, "Qulu ucapkanlah kita baca bersama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Di situ juga enggak ada ali lagi. Nah, tambahin saja. Tadi udah terbukti kurang kan? Kemudian kata-kata azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istri beliau, jumlahnya 11 istri, wa dzurriyyatihi dan keturunan beliau, ini mencakup keturunan beliau sampai kiamat, termasuk habaib yang ada pada masa sekarang, Habib Rizik dan yang lain-lain. Ini menunjukkan bahwasanya Ali, keluarga yang dimaksudkan pada hadis yang pertama tadi, itu termasuk di dalamnya istri-istri dan keturunan beliau. Jadi tidak hanya khusus keluarga yang dari Bani Muttalib, dari Bani Muttalib yang haram zakat, tidak. Yang haram zakat termasuk, demikian juga keluarga beliau yang tidak haram zakat karena hanya istri-istri beliau tapi bukan dari Bani Muttalib, termasuk al beliau juga karena satu hadis dengan yang lain saling menafsirkan. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah pas dengan adzan. Kita cukupkan sampai di sini. Benarnya dari Allah, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.